Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita melanjutkan bahasan kajian dari 40 karakteristik golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada bentuk-bentuk rukhsah di dalam Islam. Jadi apa saja bentuk kemudahan-kemudahan, rukhsah-rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diterangkan dalam satu hadis sahih, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu." Sesungguhnya Allah Ta'ala begitu cinta ketika diterima rukhsah-rukhsahnya. Jadi ketika ada rukhsah yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang menerima rukhsahnya, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang menjalankan perintahnya. Jadi ketika orang menjalankan perintah Allah Ta'ala dicintai, maka yang menerima rukhsah dari Allah Ta'ala pun juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah. Silakan kita buka Al-Quran, suratnya Al-Ma'idah pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat yang mulia ini Allah Ta'ala awali dengan satu seruan yang paling indah di dalam Al-Quran, yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Ketika ada ayat yang Allah Ta'ala awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata para sahabat, ayat ini termasuk ayat yang penting untuk diperhatikan. Karena kenapa? Fa innahu amrun yu'maru bihi. Karena di dalamnya ada perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua, au nahyun yunha anhu, atau ada larangan yang mesti ditinggalkan. Maka Allah Ta'ala biasanya menyebutkannya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka disimpulkan oleh para ulama, ketika Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu, seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Contoh misalnya ketika Allah Ta'ala perintahkan tentang puasa, Allah Ta'ala awali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah Ta'ala perintahkan agar kita senantiasa memohon ampunan, bertaubat kepada Allah, taubat yang nasuha, Allah Ta'ala firmankan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika Allah Ta'ala perintahkan agar kita menjaga diri kita, keluarga kita dari kemurkaan dan siksaannya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
di dalam bertoharah. Fagsilu wujuhakum, membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tanganmu sampai ke pada sikumu. Al-marafiq itu artinya siku, dan lebih afdal melewati siku, melebihi daripada siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ya, berarti mengusap kepala itu adalah merupakan rukun di dalam apa? Berwudu. Boleh mengusap keseluruhannya, boleh mengusap sebagiannya. Di situ ada perbedaan para ulama mazhab fikih. Ya. Imam Hambali mengatakan sunnahnya adalah diusap keseluruhannya, tapi Imam Syafi'i membolehkan sunnahnya adalah boleh sebagian dari kepala saja. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ilal ka'bain, ya. Dan lebih afdal adalah melewati daripada mata kaki. Dan yang lebih diperhatikan lagi kata para ulama, terutama pada bagian tumit. Seringkali tumit bagian belakang itu adalah seringkali kalau tidak dibasuh dengan diperhatikan cara membasuhnya, terkadang sering terlewat. Betul ya Bapak Ibu ya? Terutama tumit bagian belakang. Sampai Rasul mengingatkan, wailul lil aqabi minan nar, siksaan dari Allah bagi orang-orang yang tidak membasuh pada bagian tumitnya. Walaupun orang berwudu, terkadang bagian tumitnya masih kering karena tidak digosok, karena tidak ditadlik. Maka sunnahnya dari Rasulullah SAW ketika membasuh kaki itu adalah disunnahkan untuk digosok, namanya tadlik, supaya basuhannya lebih apa? Lebih sempurna. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci, ya. Bersuci dari janabah disebut dengan bersuci dari hadas besar. Kalau bersuci dengan berwudu disebut dengan bersuci dari hadas kecil, ya. Maka dalam fikih itu ada dua. Ada namanya hadasul asghar, hadas kecil, yaitu adalah dengan cara berwudu. Ada yang kedua namanya al-hadas al-akbar, ya, hadas besar. Ini tidak bisa kecuali harus dengan mandi janabah. Wa in kuntum junuban fatahharu, firman Allah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian kembali dari tempat buang air atau dari kampus, ya, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka ada rukhsah yang Allah Ta'ala berikan, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka kalian boleh mengganti berwudu atau berjanabah itu dengan menggunakan debu yang suci. Fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamumlah dengan tanah yang suci, dengan debu yang suci. Dan ini rukhsah Allah Ta'ala berikan, Pak. Dan tayamum ini kata Rasulullah SAW, syariat yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Jadi umat terdahulu itu Pak tidak mengenal namanya tayamum. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak mengenal namanya tayamum. Syariat tayamum ini hanya Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Rukhsatun minallahi ta'ala, rukhsah dari Allah Ta'ala. Rukhsah itu kan diberikan sebagai bentuk apa? Kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disebut dengan rukhsah. Ya, boleh diartikan rukhsah itu keringanan, boleh diartikan kompensasi dari Allah SWT. Disebut dalam fikih namanya apa? Rukhsah. Kemudian tujuannya Allah Ta'ala sebutkan, ma yuridullahu liyaj'alakum min harajin, Allah Ta'ala tidak inginkan bagi kalian kesulitan. Jadi kalau orang tidak bisa berwudu dengan air, maka dia bisa menggantinya dengan apa? Dengan bertayamum, supaya tidak mendapatkan
apa? Kesulitan. Sehingga tidak ada di dalam Islam ini satu perbuatan yang ketika orang mengalami kesulitan tidak diberikan solusi oleh Rasulullah SAW. Pasti ada jalan keluarnya, Pak. Ya. Dan ini memang karakter daripada syariat Rasulullah. Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Ta'ala ingin menyucikan kalian semua, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmat untuk kalian semua, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bisa memberikan satu pemahaman bahwasannya rukhsah itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Kalau kita diberikan rukhsah, kalau ada keadaan yang kita dibolehkan untuk menerima rukhsah, maka mengambil rukhsah itu tanda bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu bukan hanya pada masalah materi saja, Pak. Ya, bersyukur tidak hanya pada hal kaitannya dengan rezeki. Dalam hal beragama saja harus kita memiliki rasa syukur kepada Allah. Termasuk adalah syariat yang disebut tadi dengan syariat tayamum. Ketika orang tidak bisa menggunakan air karena ada alasan tertentu, maka dia bisa ganti dengan apa? Bertayamum. Dan tayamum itu nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW an Imran ibn Husain, diceritakan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami dalam perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bin nas, maka beliau salat bersama para sahabat. Falamma infatala min salatihi, ketika beliau selesai dari salatnya, jadi setelah Rasulullah SAW selesai dari salat beliau, idh huwa birajulin mu'tazilin, ya, dia mendapatkan seorang laki-laki yang memisahkan diri, mu'tazil, ya, mu'tazil itu artinya memisahkan diri, ya. Kalau di dalam akidah itu ada namanya kelompok Mu'tazilah, ya. Karena kelompok ini dulu memisahkan diri dari Wasil bin Atha, seorang generasi salafus saleh. Maka kelompok ini disebut dengan Mu'tazilah, ya. Mu'tazil itu sebenarnya memisahkan diri. Jadi ada seorang laki-laki tiba-tiba memisahkan diri dari rombongan, Pak. Idh huwa birajulin mu'tazil lam yusalli ma'al qaum, dan tidak ikut serta salat bersama orang-orang, Pak. Jadi di saat orang sedang salat dan Rasulullah sudah selesai salat, tiba-tiba ada laki-laki yang tidak ikut serta salat, ya. Qala, lalu Rasul bertanya, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaumi, apa yang menghalangimu wahai si fulan untuk tidak salat bersama kami, ya. Qala, lalu laki-laki itu berkata, asabatni janabatun walama, aku ini mengalami janabah dan tidak mendapatkan air, ya. Jadi dia dalam kondisi janabah dan tidak mendapatkan air. Qala, maka Rasul menjawab, alaika bis-sha'id fa innahu yakfika, cukup bagimu alat bertayamum dengan debu yang suci atau tanah yang suci, dan itu sudah mencukupkan untuk dirimu wahai si fulan. Di sini kita ambil satu pemahaman fikih. Tayamum itu berarti bisa menggantikan dua hadas. Pertama, menggantikan hadas kecil, dan juga bisa menghilangkan hadas apa? Besar. Berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu hanya menghilangkan hadas kecil, kalau mandi janabah menghilangkan hadas besar. Tapi kalau tayamum bisa menggantikan kedua-duanya. Dan ini Masya Allah, rukhsah yang Allah telah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan syariat tayamum ini syariat yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Baik, apa saja bentuk rukhsah-rukhsah yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih oleh Nabi SAW? Bentuk rukhsah yang pertama adalah seseorang boleh sholat sambil dalam keadaan duduk apabila dia tidak mampu untuk berdiri dalam sholatnya. Ini terutama pada sholat fardu, Pak. Kami ulangi sekali lagi, rukhsah yang pertama adalah
Seseorang boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk ketika dia tidak mampu lakukan dalam keadaan apa? Berdiri pada sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu itu perintah dari Rasulullah SAW, yang mampu berdiri harus berdiri. Tidak boleh orang yang mampu berdiri untuk dia duduk dalam keadaan sholat fardu. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam bab fikih, salah satu rukun dalam sholat itu adalah al-qiyam liman istata atau alal muqtadir, wajib berdiri bagi orang yang dalam kondisi apa? Mampu. Itu kalau pada sholat yang wajib. Jadi yang mampu berdiri mesti lakukan sholat itu dalam keadaan apa? Berdiri. Tapi kalau pada sholat sunnah yang mampu berdiri boleh sholatnya dalam keadaan duduk, gak ada masalah kalau sholat sunnah. Nah, cuma karena dia memang mengambil sesuatu yang lebih mudah, maka kebaikan pahalanya pun juga berbeda, Pak. Ya. Kan ada hadisnya itu ya, Pak ya. Kalau ada orang yang sholat sunnah dalam keadaan dia duduk padahal dia mampu berdiri, sabda baginda Rasul, pahalanya separuh pahala orang yang berdiri. Jadi pahalanya 50%. Kenapa? Karena dia mampu berdiri sholat sunnahnya, tetapi dia lakukan dalam apa? Duduk. Tapi boleh nggak demikian? Boleh, karena ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Tapi kalau pada ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, yang mampu berdiri wajib melaksanakan sholat itu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, baru dia lakukan dalam keadaan apa? Duduk. Mengambil rukhsah karena dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, dia boleh lakukan dalam keadaan duduk. Ini rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam sebuah hadis oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Sholli qa'iman," kata Nabi, salatlah dalam keadaan apa? Berdiri. Ini tadi pada salat apa? Salat fardu. Ya, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu engkau berdiri karena mungkin sakit atau ada udzur pada seseorang, fa illam tastati fa qa'idan, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu juga dalam keadaan duduk, fa ala jambin, maka salatlah dalam posisi berbaring, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, kalau tidak mampu dia dalam keadaan apa? Berbaring. Dan ini masya Allah rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau orang mengalami satu rukhsah atau satu keadaan yang dia mengharuskan mengambil rukhsah, maka ambillah rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memaksakan diri, Pak. Karena ini yang namanya kemudahan yang Allah Ta'ala kasih, ya. Yang nggak boleh itu orang dalam kondisi tidak ada alasan, tidak ada kepentingan, tidak ada udzur, kemudian mengambil rukhsah, itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang memiliki satu keadaan, satu udzur, maka mengambil rukhsah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang yang sholat mampu berdiri, berdirilah kata Nabi. Kalau tidak mampu, yaitu sholat dalam keadaan apa? Kenapa Allah Ta'ala cintai, Pak? Orang yang sholat walaupun dalam keadaan duduk, Pak. Allah Ta'ala menghargai hambanya. Dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi dia udzur, masih mau sholat walaupun dalam keadaan duduk. Jadi sebabnya Allah Ta'ala cinta sebenarnya, Pak, adalah karena hamba itu masih mau menjalankan ibadah itu, ya. Dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi dia ada udzur, tapi dia masih mau lakukan walaupun dalam keadaan apa? Duduk. Ya Pak ya. Karena jadi problem itu, Pak, orang kalau tidak mau jalankan ibadah, ya. Tapi Allah Ta'ala menghargai seseorang yang dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan punya udzur, tapi masih mau menjalankan ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Walaupun mungkin dia tidak bisa lakukan dalam keadaan berdiri, dia lakukan dalam keadaan apa, Pak? Duduk. Dan ini salah satu
satu sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala namanya syakurun. Allah Ta'ala maha berterima kasih. Biasanya berterima kasih siapa Pak? Biasanya siapa yang berterima kasih Pak? Ya biasa kita yang sebagai hamba itu mesti berterima kasih Pak. Tapi ada nama Allah Ta'ala Asmaul Husna itu syakurun. Ya, Allah Ta'ala maha berterima kasih. Kan syakur itu dari kata syukron Pak. Syukron apa ya syukron? Terima kasih. Kalau syakur berarti yang maha berterima kasih. Kapan Allah Ta'ala berterima kasih kepada hambanya? Kata para ulama,